Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmatika, mahasiswa semester 2, jurusan PAI di STIK Kendal. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari komputer. Ya, seperti yang sudah kita tahu, di era digitalisasi seperti sekarang ini, semua orang, bahkan dari anak kecil sampai orang dewasa, semuanya telah menggunakan komputer. Ada yang masing-masing dari mereka itu memanfaatkan komputernya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan komputer itu sebagai media belajar, ada yang mereka menggunakan itu untuk komunikasi, ada untuk yang bisnis, ada juga yang hiburan, mereka menggunakan komputer itu untuk hiburan, dan ada juga yang menggunakan komputer itu untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan yang populer di era sekarang ini, banyak mereka menggunakan komputer itu sebagai media untuk berbisnis. Banyak mereka yang membuka untuk beronline shop. Nah, sebenarnya komputer yang kita maksud sekarang ini itu tidak hanya komputer yang berbentuk PC ataupun laptop ya. Yang kita maksud ini adalah HP atau smartphone yang kita punya juga ya, teman-teman. Misalnya dalam era sekarang ini kan dengan adanya smartphone kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Bahkan yang dulunya kita berkomunikasinya itu harus lewat persuratan, ya kan? Nah, sekarang kita bisa berkomunikasi melalui media sosial yang ada seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, email, dan lain sebagainya. Dan di zaman sekarang ini kita bisa berkomunikasi dari orang yang jangkauannya kita itu jauh, misalnya beda kota, beda daerah, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan video call. Kita bisa melihat orangnya itu tidak ada di dekat kita, tapi kita bisa melihatnya yaitu dengan cara video call. Nah, itulah termasuk dari kecanggihan dari teknologi yang ada. Yang dulunya komputer itu hanya digunakan untuk mengetik saja, seiring perkembangan teknologi sekarang bisa untuk berkomunikasi. Dan bahkan untuk saat ini komputer adalah alat komunikasi yang paling modern di era sekarang. Terus selanjutnya, selain untuk berkomunikasi, komputer bisa juga sebagai alat untuk hiburan ya, teman-teman. Ada berbagai jenis hiburan yang kita bisa manfaatkan dari komputer, seperti menonton film, menonton video, bermain game, dan mendengarkan musik. Dan masih banyak hiburan lain yang bisa kita dapat dari komputer itu. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan internet, maka banyak situs-situs yang menawarkan pengguna untuk menikmati hiburan yang telah disediakan. Terus selanjutnya yang ketiga, manfaat dari komputer yaitu sebagai sarana pendidikan. Seperti yang kita tahu, sejak adanya wabah yang masuk di Indonesia, wabah yaitu COVID-19, sebagian besar, bahkan kemungkinan semua sekolah telah menggunakan media daring untuk kegiatan belajar, yaitu ada yang via Google Classroom, ada juga ada yang lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Dalam menunjang proses belajar mengajar pada masa sekarang, komputer memang menjadi sarana yang tepat untuk menggali ilmu secara meluas melalui internet. Apalagi untuk sekarang ini, kita tidak harus mencari referensi atau mencari buku
di perpustakaan untuk kita mengerjakan tugas. Sekarang karena dengan perkembangannya zaman, sekarang kita bisa mencari buku atau mencari referensi itu dari bentuk e-book atau buku elektronik ya. Terus selanjutnya, manfaat komputer kita bisa menjadikan sebagai peluang bisnis. Banyak sekarang ini lapak-lapak online, ada Shopee, ada Lazada, dan masih banyak lagi yang memang populer di saat ini, di era seperti ini. Banyak orang-orang yang telah memanfaatkan komputer untuk berbisnis. Komputer bisa kita manfaatkan sebagai sumber penghasilan ya teman-teman. Selain kita misalnya untuk jualan online, jualan selain dari offline, kita juga bisa online. Nah, dari situs lapak online tadi ya, ada juga selain dari Shopee ataupun Lazada, kita juga bisa berjualan di WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain. Nah, bahkan saya sendiri juga menggunakan memanfaatkan komputer, yaitu kalau saya memakai WhatsApp ataupun Facebook untuk berjualan. Nah, tapi kelemahannya kalau kita berjualan lewat Facebook ataupun lewat WhatsApp atau Instagram itu hanya hanya kalangan kita sendiri atau yang kita berteman di media sosial tersebut. Nah, selain itu untuk membuka lapak online, bisa juga kita membuka percetakan ataupun retail komputer dan membuka warnet. Jadi komputer itu ternyata banyak ya teman-teman manfaatnya, bisa untuk menambah penghasilan kita juga. Terus yang kita dapatkan dari komputer itu, kita bisa mengetahui berbagai informasi. Kita bisa mencari informasi dari komputer yang ada, seperti ada majalah atau koran online, ada juga website, berita, dan blog. Komputer akan menghubungkan kita ke dunia luar melalui internet dengan mudah. Informasi yang bisa kita dapatkan seperti informasi kesehatan, info lokasi tempat rumah sakit, puskesmas, apotik, traveling, ekonomi pasar, lowongan kerja, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, dari komputer itu kita bisa mengambil manfaat, yaitu dengan adanya komputer bisa memudahkan dan membuat pekerjaan kita itu menjadi cepat selesai. Misalnya, bila kita ingin melakukan bepergian menggunakan transportasi berupa pesawat, kita tidak perlu repot-repot datang ke bandara. Kita bisa memesan atau tinggal check out saja melalui internet dengan menggunakan komputer. Misal juga kita nih sebagai seorang mahasiswa, ketika sedang mengerjakan tugas, kita tidak perlu susah-susah mencari referensi buku di perpustakaan. Kita tidak perlu datang ke perpustakaan, tapi kita bisa mencari buku online atau e-book di komputer. Di situ ada berisi tentang ilmu pengetahuan yang relevan dengan apa yang kita cari. Tinggal kita mencari saja apa yang kita butuhkan. Nah, teman-teman, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat komputer, yaitu ada berapa manfaat berarti ya yang telah saya sampaikan itu ada 6. Yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media belajar, yang ketiga sebagai sebagai sarana hiburan, terus yang keempat
sebagai peluang bisnis, yang kelima sebagai sumber informasi, dan yang keenam bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Nah, kiranya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di video ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.